Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berkembangnya pelayanan kesehatan di Indonesia, kebutuhan akan fasilitas alat kesehatan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Ditambah lagi masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat terus membutuhkan peralatan dan perlengkapan kesehatan terkini untuk melengkapi fasilitasnya. Penyediaan alat kesehatan di Indonesia menjadi salah satu bisnis yang diperhatikan karena dapat menjanjikan keuntungan. Melihat peluang tersebut, kelompok 4, berdiskusi mengenai strategi-strategi untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut. Kami, kelompok 4, memutuskan untuk membuat sebuah produk yang bernama Rebox atau Respect Box. Apa itu Rebox? Itulah yang akan kami bahas dalam video ini. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini, kelompok kami membuat beberapa poin-poin penting agar kalian semua bisa mengenal lebih jauh tentang Rebox. Pertama, kami akan menjelaskan pendahuluan. Pendahuluannya berisi seperti latar belakang, visi misi, dan lain-lain. Nah, kedua, ada aspek pemasaran. Ketiga, ada aspek produksi dan operasi. Keempat, ada aspek keuangan. Kelima, aspek organisasi manajemen. Keenam, ada penutup. Langsung saja kita mulai. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat Indonesia masih sangat memerlukan alat-alat protokol kesehatan seperti hand sanitizer, masker, face shield, sampai vitamin untuk terhindar dari penyebaran COVID-19. Tetapi, jika kita melihat ke lapangan, masih ada saja masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, berada di kerumunan, dan alasan-alasan lainnya. Melihat permasalahan-permasalahan di atas, kami kelompok 4 berdiskusi mengenai strategi-strategi untuk mengurangi permasalahan tersebut. Makanya, hadirlah di sini Rebox dengan visi menjadikan Rebox sebagai penyedia alat kesehatan yang efektif dan efisien, sekaligus berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Rebox sendiri mempunyai beberapa misi. Yang pertama, menyediakan alat-alat kesehatan sesuai protokol kesehatan tentunya. Kedua, menciptakan tren peduli kesehatan. Ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap konsumen. Terakhir, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Pertama, apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu produk atau suatu spekulasi bisnis. SWOT sendiri berisikan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan terakhir threats atau ancaman. 1. Strength atau kekuatan. Kekuatan pada produk kami yaitu di produk Rebox ini terdiri dari berbagai macam barang kesehatan, yaitu seperti hand sanitizer, masker, sabun cuci tangan, dan vitamin, di mana produk-produk ini merupakan produk atau barang kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa kami katakan kekuatan atau unggul? Karena pada produk kami atau produk Rebox ini terdiri dari berbagai macam barang-barang yang tadi telah disebutkan seperti hand sanitizer dan lain-lain, sehingga pelanggan-pelanggan atau konsumen tidak perlu membeli barang satu persatu. 2. Weakness atau kelemahan. Kelemahan pada produk kami atau produk Rebox ini yaitu sudah banyak tempat yang menjual barang-barang yang ada pada produk kami ini seperti hand sanitizer, masker, vitamin, sabun cuci tangan, sehingga kemungkinan pelanggan atau masyarakat atau konsumen tidak perlu atau tidak membutuhkan semua barang yang ada pada produk kami ini. 3. Opportunity atau peluang. Peluang yang dapat kami raih pada produk kali ini yaitu di produk kami atau produk Rebox ini terdapat barang-barang kesehatan yang dijual secara bersamaan, sehingga pelanggan tidak perlu membeli barang-barang tersebut satu persatu. 4. Threats atau ancaman. Ancaman pada produk kami yaitu bagaimana jika kondisi pandemi ini telah selesai. Jika pandemi
ini telah selesai, pasti kebutuhan-kebutuhan atau barang-barang yang kami tawarkan bukanlah lagi menjadi prioritas atau kebutuhan utama yang masyarakat butuhkan, sehingga daya beli pun akan mengalami penurunan. Selanjutnya, segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar sendiri terdiri dari berbagai macam segmentasi. Salah satunya yaitu seperti segmentasi lokasi. Untuk lokasi yang ditujukan pada produk kami ini yaitu pada Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Dan proses jual beli pun akan kami laksanakan secara online karena adanya kebijakan pemerintah yang melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. 2. Yaitu segmentasi waktu. Waktu yang paling sesuai yaitu pada kondisi saat ini. Mengapa? Karena produk-produk atau barang-barang yang ada pada produk kami ini merupakan barang-barang kesehatan yang dibutuhkan pada masa kondisi saat ini atau masa kondisi pandemik. 3. Ada segmentasi harga. Harga yang kami tawarkan bergantung pada isi produk. Isi produk sendiri bergantung pada keinginan pelanggan atau konsumen ingin membeli barang apa. Bisa saja terdiri dari hand sanitizer saja, atau terdiri dari masker dan vitamin saja, dan lain-lain. Harga yang dikeluarkan pun akan sesuai standar, sehingga semua kalangan masyarakat dapat membeli produk ini dengan harga yang masih terjangkau. 4. Ada segmentasi demografis. Produk Reeboks ini kami tujukan untuk semua kalangan masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. 5. Ada segmentasi psikografis. Masyarakat dengan berbagai macam kehidupan sosial dan gaya hidup akan merasa sesuai dengan produk ini atau merasa membutuhkan produk ini karena barang-barang yang kami tawarkan ini merupakan barang-barang yang menjadi kebutuhan utama pada saat kondisi pandemi ini. Lalu terakhir ada segmentasi sosial budaya. Produk Reeboks ini ditujukan untuk semua masyarakat dengan variabel sosial yang berbeda-beda, seperti berbeda suku, berbeda kelas sosial, dan lainnya. Mengapa? Karena produk ini sama sekali tidak mengandung hal sensitif, sehingga tidak akan merugikan pihak manapun. Selanjutnya yaitu aspek produksi dan operasi. Deskripsi produk. Reeboks merupakan box kecil dengan sejuta manfaat di masa pandemi sekarang ini. Reeboks sendiri terdiri dari alat-alat kesehatan medis dengan berbagai ukuran dan juga motif. Sehingga dengan adanya Reeboks, masyarakat tidak perlu lagi khawatir untuk berpergian keluar rumah. Gambar produk. Untuk gambaran produk Reeboks sendiri yaitu terdiri dari box kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat kesehatan medis. Jenis produk. Jenis produk yang ada pada Reeboks yaitu terdiri dari 1 masker medis atau motif, 1 hand sanitizer ukuran 50 ml atau 100 ml, 1 pak vitamin kekebalan tubuh. Dan untuk ukuran dan juga jenis masker bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kualitas produk. Kualitas produk yang ditawarkan Reeboks sangatlah berkualitas dan tentunya efektif untuk melindungi diri dari virus saat berpergian. Hal ini karena barang-barang yang ditawarkan sudah ber-BPOM. Pengemasan produk. Untuk pengemasan produk bisa dilihat pada gambar sebelumnya, di mana barang akan dikemas di dalam box kecil. Dan untuk alat-alat medisnya sendiri akan dipastikan masih tersegel dan akan dilapisi bubble untuk melindungi saat pengiriman barang.
Untuk bisnis plan kali ini digunakan kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Dana modal usaha dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Biaya-biaya yang akan kami hitung adalah biaya investasi. Biaya investasi sendiri kami hitung berdasarkan komponen yang kami beli, jumlah satuan dan harga per unitnya, serta total biaya, umur ekonomi, dan penyusutan per tahunnya. Untuk komponen yang kami gunakan yaitu gunting dan staples. Untuk total biayanya sebesar Rp40.000 dan untuk penyusutannya sebesar Rp12.000. Untuk biaya bahan baku produksi, komponen yang kami gunakan yaitu bahan, jumlah, total harga per produksi, dan total harga per tahun. Untuk jumlah total harga per produksi sebesar Rp211.500. Total harga per tahunnya sebesar Rp28.176.000. Untuk total harga per tahunnya diperoleh dari biaya produksi per bulannya kami kalikan dengan 12, yaitu 1 tahun. Untuk selanjutnya yaitu biaya produksi atau biaya operasional. Biaya operasional sendiri terdiri dari komponen biaya per bulannya dan biaya per tahunnya. Jumlah yang kami gunakan sebesar Rp1.640.000 per bulan dan biaya per tahunnya sebesar Rp19.680.000. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha Reebok ini sendiri kami hitung berdasarkan biaya peralatan ditambah biaya bahan baku dan biaya bahan operasional dengan jumlah sebesar Rp1.891.000. Untuk total biayanya, biaya investasi sebesar Rp40.000 per tahun, biaya produksi sebesar Rp28.176.000 per tahun, biaya operasional sebesar Rp19.680.000 per tahun, biaya penyusutan sebesar Rp12.000 per tahun. Untuk aspek keuangan selanjutnya yaitu harga pokok produksi atau HPP. HPP ini sendiri merupakan biaya yang diperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa. Untuk menghitung HPP sendiri, kita perlu menghitung biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan ditambah biaya operasional dan jumlah biaya tetap sebesar Rp19.692.000 per tahunnya. HPP sendiri dihitung berdasarkan biaya tetap ditambah biaya produksi per jumlah produksi. Dan jumlah HPP pada produk Reebok ini sendiri sebesar Rp49.381 atau dibulatkan sebesar Rp49.000. Untuk harga jual per unit dari Reebok ini sebesar Rp49.000 dikali 25%. Jadi sebesar Rp12.250 dan Rp12.250 ditambah Rp49.000 sehingga mendapatkan hasil Rp62.000 atau harga jual untuk produk kami ini sendiri sebesar Rp60.000 per boxnya atau per pieces. Untuk analisis R atau C yaitu analisis R atau C sendiri digunakan untuk mengukur kelayakan usaha dengan menggunakan rasio perincian atau biaya cost. Untuk total biaya produksi dihitung berdasarkan biaya produksi ditambah biaya operasional sebesar Rp47.856.000 per tahun. Total pendapatan dihitung berdasarkan HPP dikali jumlah produksi. Untuk HPP-nya sebesar Rp49.000 dan untuk jumlah produksinya yaitu per tahunnya Rp990.000 dan mendapatkan total pendapatan sebesar Rp4.042.500 per bulannya. Untuk total keuntungan dihitung berdasarkan total pendapatan dikurang total biaya produksi dan mendapatkan hasil untuk total keuntungan Reebok ini Rp654.000 per bulannya. Untuk aspek selanjutnya yaitu
masih aspek R atau C dengan total pendapatan dibagi total produksi sebesar 1,01, maka usaha Reebok ini menguntungkan jika nilai R atau C-nya lebih dari 1. Untuk selanjutnya yaitu analisis ROI atau Return of Investment digunakan untuk menunjukkan jumlah aktivitas yang digunakan dalam perusahaan atau efisiensi manajemen. ROI sendiri hitung berdasarkan keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100% dan mendapatkan 0,16%. Artinya biaya efisiensinya cukup efisien. Sekarang kita akan membahas mengenai aspek organisasi dan manajemen. Pertama, Sekarang kita akan membahas mengenai aspek organisasi dan manajemen. Pertama, struktur organisasi. Di kelompok kami diketuai oleh Dimas Ananda, lalu di bagian pemasaran ada Diona, bagian produksi ada Ega dan Naufal, dan bagian keuangan ada Mewa. Lalu selanjutnya deskripsi tugas. Pertama, ketua, yaitu Dimas Ananda, mempunyai deskripsi mengkoordinir dan memimpin jalannya usaha, serta bertanggung jawab atas keberhasilan usaha Reebok. Lalu yang kedua bagian pemasaran, yaitu Diona, melakukan promosi usaha, baik itu melalui media cetak ataupun media sosial. Selanjutnya adalah bagian produksi, yaitu Ega dan Naufal. Mereka menyiapkan bahan yang dibutuhkan selama proses produksi dan mengkoordinir jalannya produksi Reebok. Dan yang terakhir adalah bagian keuangan, yaitu Mewa. Tidak terasa, kita sudah sampai di bagian akhir, yaitu bagian penutup. Kelompok kami mempunyai beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Dari video bisnis ini, kelompok kami harap usaha ini dapat berjalan lancar, sesuai diharapkan dan banyak diminati konsumen. Kelompok kami berpesan dalam bisnis menjual kesehatan ini, kita harus mempunyai konsep untuk menarik para konsumen, sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk kita. Kita juga harus memperhatikan minat masyarakat untuk pengembangan produk kita. Dan juga kita harus mengingat bahwa pemasaran adalah salah satu hal yang sangat penting dalam proses bisnis. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 4 yang terdiri dari Mewa Nirwana, Diona Almeira, Dimas Ananda, Nova Amar, dan Ega Serti mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Tetap jaga kesehatan, sukses terus.